Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang berakhir di tangan suaminya sendiri. Namun kisah ini cukup unik, di mana si suami mengeksekusi istrinya dengan menggunakan seekor ular sebagai alat pengeksekusi. Apa motif dari si suami melakukan hal tersebut? Dan bagaimana cara ia mengendalikan seekor ular untuk mengeksekusi? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di sebuah daerah di Kerala, India, ada seorang perempuan bernama Utra berusia 25 tahun. Utra ini tinggal bersama ayah, ibu, dan juga kakak laki-lakinya di sebuah rumah yang terletak di Anchal Kolam, India. Keluarga Utra termasuk keluarga yang berkecukupan. Di keluarganya, Utra dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga penurut. Namun, Utra diketahui memiliki kekurangan, yaitu agak lambat dalam berpikir dan kesulitan dalam belajar, sehingga ia sering disebut sebagai penyandang disabilitas. Hal ini juga membuat keluarganya harus menjaga dan mengawasi Utra setiap gadis itu melakukan aktivitasnya. Pada tahun 2018, kakak laki-laki Utra berniat untuk mencari seorang pria untuk dijodohkan kepada Utra. Ia akhirnya menemukan seorang pria bernama Suraj Kumar, berusia 27 tahun yang bekerja sebagai pegawai bank swasta di Kerala. Berbeda dari Utra, Kumar tidak berasal dari keluarga yang mapan secara finansial, di mana ayahnya bekerja sebagai tukang becak dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Kakak dari Utra menjelaskan kepada Kumar bahwa ia sedang mencari pendamping hidup untuk adiknya yang memiliki kondisi disabilitas. Ia berharap Kumar dapat menjaga dan merawatnya dengan baik nantinya. Selain itu, keluarga Utra juga menawarkan mahar yang cukup banyak kepada Kumar. Mendengar hal itu, Kumar yang berasal dari keluarga tak mampu langsung tertarik untuk menikahi Utra saat itu. Ia memiliki niat untuk mengubah ekonomi finansialnya demi bisa membantu keluarganya sendiri, walaupun harus menikahi Utra. Pada tanggal 25 Maret 2018, Utra dan Kumar melangsungkan pernikahan mereka, dan keluarga Utra membayar mahar berupa 720 gram emas, mobil sedan Suzuki, dan uang tunai sebesar 500 rupiah atau sekitar 94 juta rupiah. Di awal pernikahan, semuanya tampak baik. Kumar menerima semua kekurangan dari Utra dengan banyak membantunya dalam kegiatan sehari-hari. Setelah beberapa bulan menikah, Utra akhirnya hamil dan Kumar semakin menambah perhatiannya kepada istrinya. Selain itu, orang tua Utra juga ikut membantu memberikan uang setiap bulannya sebesar 8.000 rupiah atau sekitar 1,5 juta rupiah. Singkat cerita, pada tahun 2019, semua suasana baik itu berubah seketika. Tepatnya pada saat Utra dan Kumar telah memiliki seorang anak. Sikap Kumar berubah menjadi acuh tak acuh kepada istrinya. Ia sudah merasa lelah untuk merawat Utra, apalagi dirinya juga harus mengurus anak yang masih kecil. Namun meskipun demikian, Kumar enggan untuk menceraikan Utra. Karena jika mereka berpisah, Kumar harus mengembalikan semua mahar yang sudah diberikan oleh keluarga Utra. Sehingga Kumar pun berniat membuat rencana untuk menyingkirkan Utra tanpa dirinya harus kehilangan pendapatan dari keluarga Utra. Selain itu, ia juga berpikir jika Utra meninggal dunia, semua harta dan uang asuransi milik Utra akan menjadi miliknya dan ia bisa menikah lagi dengan wanita lain. Beberapa bulan setelahnya, Kumar mulai terobsesi dengan seekor ular. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menonton YouTube tentang ular, termasuk salah satu YouTuber pawang ular yang bernama Vava Suresh. Di sana menampilkan aksi seorang pawang yang bisa mengontrol ular berbisa jenis Russell yang sangat agresif dan berbahaya. Dan dari situlah muncul sebuah ide bagi Kumar untuk menghabisi Utra dengan menggunakan ular. Pada tanggal 26 Februari 2020, Kumar menghubungi seorang pawang ular yang bernama Chavarukavu Suresh untuk membeli seekor ular Russell seharga 10.000 rupiah atau sekitar 1,8 juta rupiah. Lalu 3 hari kemudian, Kumar melancarkan aksinya dengan menaruh ular tersebut di sebuah wadah dan diletakkannya dekat tangga, dengan harapan ular tersebut akan menggigit Utra ketika perempuan itu menaiki tangga nantinya. Namun, rencana tersebut ternyata gagal. Utra ternyata menyadari ada seekor ular di sana. Ia kemudian langsung berteriak dan membunyikan alarm rumah. Lalu, Kumar yang melihat rencananya gagal langsung menangkap ular itu dan membawanya ke tempat lain untuk disimpan. Kemudian, pada tanggal 2 Maret 2020,
Kumar mencoba kembali melancarkan aksi bejatnya di rumah milik keluarga Utra. Saat itu, ia menyajikan Utra semangkuk bubur yang telah dicampur obat tidur. Utra yang tak menyadari hal itu memakan bubur tersebut dan ia pun tertidur lelap. Ketika melihat Utra telah tertidur, Kumar kemudian memaksa ular raser tersebut untuk menggigit Utra tepat pada bagian kakinya. Setelah itu, ia langsung melepaskan ular tersebut untuk menghilangkan bukti. Beberapa saat kemudian, Utra yang terbangun dari tidurnya merasa kakinya berdenyut kesakitan. Ia pun menangis jadi-jadinya hingga terdengar sampai kepada ibunya. Ibunya yang menyadari ada luka gigitan di kaki Utra langsung membawa putrinya itu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter menjelaskan kepada keluarga Utra jika ia telah digigit ular yang sangat berbisa. Saat itu, keluarga Utra sempat bertanya kepada Kumar, kenapa istrinya bisa digigit ular seperti ini. Kumar yang gugup ketika itu berbohong kepada mereka dengan berkata kalau Utra sempat mencuci pakaian di belakang rumah dan mungkin Utra tak menyadari jika dirinya digigit ular. Mendengar hal itu, keluarga Utra memilih untuk percaya dengan ucapan Kumar karena memang mengingat kondisi mental dari Utra dan juga lingkungan rumah mereka dikelilingi rawa-rawa. Lalu pada tanggal 22 April 2020, Utra akhirnya bisa pulang ke rumah setelah 52 hari dirawat di rumah sakit Pushapagiri. Namun, Utra masih belum bisa berjalan karena cangkok kulit pada kakinya belum sembuh total. Sehingga Utra menghabiskan waktunya hanya dengan berbaring di tempat tidur saja. 2 hari berikutnya, Kumar yang telah mengetahui Utra belum meninggal juga, ia pun memikirkan langkah selanjutnya untuk menyingkirkan istrinya itu. Kumar kembali menghubungi Suresh si pawang ular. Kali ini, ia membeli seekor ular kobra yang memiliki racun bisa yang sangat mematikan. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2020, Kumar melihat sebuah kesempatan untuk melancarkan aksinya. Setelah makan malam berdua dengan Utra, Kumar memberikan sebuah jus buah kepada Utra yang telah dicampurkannya dengan obat tidur. Lalu, ketika melihat Utra telah tertidur lelap di kamar mereka, Kumar kemudian mengambil ular kobra yang telah disiapkan dan langsung melempar ke arah Utra. Tetapi anehnya, ular tersebut hanya berjalan dan tidak langsung menggigit Utra. Kumar yang melihat itu, ia pun seketika merasa kesal. Kumar menangkap kembali ular tersebut. Lalu, Kumar mencoba untuk membuka mulut ular dengan memegang kepalanya. Kemudian, ketika ular telah menganga, Kumar langsung menusuk taring ular ke lengan kiri Utra dengan sangat dalam sebanyak 2 kali. Racun bisa ular kobra seketika mengalir ke dalam tubuh Utra, sehingga membuat Utra berteriak kesakitan dan cairan merah keluar dari lengannya. Di samping itu, Kumar yang telah mengamankan ular kemudian menutup mulut Utra agar teriakannya tidak didengar anggota keluarga lainnya. Utra yang sebelumnya masih dalam keadaan kejang, seketika tubuhnya berhenti bergerak, dan ternyata Utra telah mengembuskan nafas terakhirnya. Menyadari aksinya telah berhasil, Kumar lalu membersihkan seluruh barang bukti termasuk gelas jus yang dipakai oleh Utra dan juga tongkat untuk mengendalikan ular. Kumar begadang semalaman dan diam-diam pergi dari rumah tersebut pada subuh hari. Namun, Kumar ternyata meninggalkan ular kobra yang masih hidup di kamar tersebut agar nantinya seolah-olah terlihat kalau Utra digigit ular secara alami. Waktu menunjukkan pagi hari, ibu Utra yang baru bangun mengecek keberadaan Utra yang masih tertidur. Karena memang biasanya Utra sering bangun duluan untuk menikmati suasana pagi hari. Lalu ketika ibunya memanggil sambil mengetuk, dirinya tidak mendapatkan respon dari dalam. Merasa curiga, ia langsung masuk ke dalam kamar dan sontak langsung kaget melihat Utra yang tangannya berlumuran cairan merah. Saat itu ibu Utra juga melihat ada seekor ular yang masih hidup di sana. Ia kemudian memanggil kakak Utra untuk mengeksekusi ular tersebut. Setelah ular itu berhasil dimusnahkan, mereka langsung mengecek detak nadi milik Utra. Dan ternyata Utra telah meninggal dunia. Seketika tangisan dan kesedihan menyeliputi seisi rumah. Mereka tak menyangka Utra harus pergi untuk selamanya.
Setelah beberapa saat bersedih, ayah Utra langsung meletakkan kecurigaan kepada suami Utra yaitu Kumar. Awalnya, ayah Utra merasa aneh kalau Kumar yang biasanya bangun tidur selalu telat, tiba-tiba dirinya telah meninggalkan rumah sejak pagi itu. Selain itu, sebelum meninggal dunia, Utra juga pernah menceritakan kepada ayahnya kalau Kumar sudah pandai mengendalikan ular. Kumar saat itu langsung diinterogasi pihak keluarga. Tetapi Kumar langsung membantah saat itu. Ia mengatakan kalau bukan dirinya yang meletakkan ular tersebut. Meskipun begitu, ayah Utra tetap teguh dengan kecurigaannya. Ia pun akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kejadian ini. Kemudian pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung membentuk tim penyelidikan dengan mengundang beberapa ahli seperti ahli herpetologi, ahli reptil dan amfibi, pawang ular, serta petugas satwa liar yang berpengalaman dalam menangani gigitan ular berbisa. Semua ahli ini mengatakan banyak hal janggal dari kejadian Utra ini. Mereka melakukan uji coba menggunakan sebuah boneka yang diletakkan di atas tempat tidur dan melepaskan ular kobra yang berbisa di sana. Lalu mereka memprovokasi ular untuk menggigit boneka, tetapi hasilnya ular tersebut tidak menggigit dan malah bersembunyi di sudut tempat tidur. Hal ini terjadi karena sifat ular kobra yang umumnya tidak akan menggigit tanpa ada alasan yang jelas. Ular kobra yang menggigit untuk melindungi diri juga tidak akan menyerang sebanyak 2 kali. Kemudian, tim investigasi juga mencoba untuk memikat ular dengan menaruh daging ayam mentah di lengan boneka. Tetapi, ular kobra tersebut tetap tidak menggigit. Sementara itu, dokter juga mengatakan kalau luka gigitan ular pada Utra sangat berbeda dengan gigitan ular secara alami. Kedalaman luka gigitan biasanya hanya 0,4 cm sampai 1,6 cm. Tetapi hal ini sangat berbeda dengan 2 bagian luka pada lengan Utra yang memiliki kedalaman 2,3 cm dan juga 2,8 cm. Selain itu, ular kobra tersebut memiliki panjang 152 cm dan dapat mengangkat dirinya hingga sekitar 50 cm, sehingga dapat dikatakan ular tidak cukup tinggi untuk masuk melalui jendela. Setelah mengumpulkan informasi tersebut, pihak penyelidikan pun langsung menduga kalau kejadian ini bukan terjadi secara sengaja, melainkan ada seseorang yang menggunakan ular sebagai alat eksekusi. Kumar yang dilaporkan pihak keluarga sebelumnya langsung ditangkap tanpa perlawanan. Mereka menginterogasi pria itu dan mengecek riwayat panggilan yang telah dihapus oleh Kumar. Ketika polisi berhasil mendapatkan riwayat panggilan di HP Kumar, mereka mendapatkan kontak pawang ular yang bernama Suresh. Suresh kemudian ikut ditahan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Suresh membuat pengakuan kepada pihak penyidik kalau dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Suresh menjelaskan kepada pihak kepolisian di mana setelah sehari meninggalnya Utra, ia mencoba untuk menghubungi Kumar dengan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena saat itu Suresh sempat melihat berita tentang Utra di sebuah koran. Kumar tanpa ragu menjawab kalau dirinya telah mengeksekusi istrinya dengan menggunakan ular. Tetapi Kumar mengatakan kalau Suresh tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini. Suresh sempat bertanya kepada Kumar mengapa dirinya bisa berbuat setega itu. Kumar menjawab ia tak sanggup lagi mengurus dan merawat Utra yang merupakan penyandang disabilitas. Jadi, jika Suresh diam dan tidak melaporkan dirinya, meninggalnya Utra tersebut akan dianggap oleh warga sekitar sebagai Sarpakopam atau kutukan ular. Di mana di budaya Kerala, Sarpakopam ini adalah kepercayaan tahayul bahwa ular kobra memiliki kekuatan untuk mengutuk keluarga yang tidak menyembahnya. Pada saat pengadilan, hakim membebaskan Chafarukavu Suresh yang menjual ular kepada Kumar. Ia terbukti tidak bersalah dalam merencanakan pengeksekusian terhadap Utra. Sementara itu, Kumar yang merasa seluruh aksinya telah terungkap, akhirnya mengakui semua kejahatannya.
Kumar menjelaskan kalau ia rela menikahi Utra hanya untuk mendapatkan uang demi membantu keluarganya sendiri yang miskin. Dan ternyata setelah kejadian itu terjadi, ayah Kumar juga ikut membantu menghancurkan barang bukti dan menyembunyikan mahar perhiasan milik keluarga Utra. Sehingga ayahnya pun ikut ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun tidak ada informasi di media tentang bagaimana putusan pengadilan terhadap ayah dari Kumar. Lalu pada tanggal 13 Oktober 2020, Suraj Kumar dikenakan pasal percobaan pengeksekusian, pasal pengeksekusian berencana, dan juga menghilangkan barang bukti. Kumar juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda yang sangat besar. Saat itu, pihak keluarga Utra berharap Kumar dapat dihukum eksekusi. Namun, Hakim Pengadilan Kerala tidak bisa mewujudkan permintaan itu dengan alasan usia Kumar yang masih tergolong muda, dan juga ia tidak pernah memiliki catatan kriminal lainnya. Keluarga Utra akhirnya harus menerima kepergian Utra untuk selama-lamanya. Mereka juga mendapatkan kepercayaan dari Komite Kesejahteraan Anak untuk merawat dan mengasuh anak dari Utra yang masih balita. Kasus unik di Kerala ini telah menjadi kasus pertama yang melibatkan hewan liar sebagai alat pengeksekusian. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.